Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro. Hari ini kita bukan mau review barang nih. Ini di tangan saya ada dua TWS, dua harga yang sangat berbeda. Ini kira-kira 4,5 juta sekarang ini, di bawah 200 ribu lah. Apakah harga itu menentukan kualitas suara? Belum tentu. Hari ini saya mau bahas masalah Bluetooth audio codec. Apa itu audio codec? Kita lanjut. Zaman sekarang kan mulai hilang tuh headphone jack di smartphone. Ya, entah gara-gara Apple, entah gimana. Pokoknya mulai sekarang banyak yang hilang dan orang larinya ke Bluetooth. Terutama untuk mendengarkan lagu menggunakan smartphone-nya. Tapi kan sampai sekarang banyak tuh pertanyaan bahwa emang sebagus itu ya kualitas suara untuk mendengarkan lagu ketika kita menggunakan TWS dengan Bluetooth. Adanya codec ini adalah untuk transfer file. Bisa dibilang sih codec itu kompres dikompres. Jadi filenya itu dikompres, lalu ditransfer melalui Bluetooth, diterima sama TWS-nya, dikompres, baru kita bisa dengar di telinga sebagai suara. Kualitas transfernya kayak gimana? Itu tergantung codecnya. Codec ini sendiri emang ada yang fokus untuk kualitas suara, ada juga yang fokus untuk menurunkan delay-nya, walaupun mengorbankan kualitas suaranya. Hari ini kita akan lihat untuk dalam kualitas suara itu seperti apa. Sebelum kita bahas codec, kita bahas dulu deh istilah-istilahnya. Ada bitrate, ada bit depth, dan ada yang namanya sampling rate. Bit depth itu bisa dibilang sih kalau dalam video ya, ini kita ambil contoh simpelnya aja. Kalau kayak video itu resolusinya. Kalau di video itu kan 4K dia lebih smooth tuh, lebih clear gambarnya dibandingkan yang 1080. Nah, untuk kalau bit depth ini bisa dibilang kayak 24 bit itu suaranya akan lebih bagus, lebih smooth terdengarnya dibandingkan yang 16 bit. Nah, sedangkan kalau sample rate itu bisa dibilang sih kayak, kalau kita kembali lagi nih ke video, itu kayak frame rate-nya. Kan ada tuh 60 fps frame per second atau 30 frame per second, di mana 60 fps ini akan lebih smooth karena lebih banyak frame. Bisa dibilang akhirnya sample rate-nya ini akan lebih banyak, lebih besar, sehingga hasilnya suaranya juga lebih detail, lebih jernih, dan lebih smooth. Tapi ingat, ketika bit depth-nya dan sample rate-nya lebih besar, otomatis filenya juga akan lebih besar. Kalau untuk bitrate bisa dibilang sih sederhananya itu seberapa besar file yang ditransfer, dan itu diukurnya dari kilobits per second. Oke, kita masuk ke codecnya. Ada apa aja nih? Ada yang kalian udah sering dengar dan mungkin ada juga buat kalian kok, ini apaan gitu. Ini codec macam apaan? Yang pertama itu yang ya sering banget dipakai dan dia udah jadi standar. Maksud saya standar di sini tuh kayak umpama kalian beli TWS, dia nggak jelasin itu codecnya apa, biasanya dia pakai ini, yaitu SBC atau Sub Band Codec. SBC ini sendiri dibikinnya sama Bluetooth SIG atau Special Interest Group. Bluetooth SIG ini adalah organisasi yang mengatur standarnya Bluetooth sendiri. SBC ini kalau masalah kualitas suara dia tergolong biasa aja, tapi bagusnya dia memang stabil. Selanjutnya ada Advanced Audio Coding atau AAC. Nah, AAC ini tuh sering digunakan di produk-produk Apple kesukaan si produsen tuh. AAC ini sih bisa dibilang kalau standar bitrate-nya itu kurang lebih di bawah ya dari SBC. Cuman dia lebih stabil, bahkan dia dijadikan kayak standar lisensinya untuk kayak YouTube atau juga di PlayStation setahu saya. Cuman sayangnya AAC ini katanya bekerjanya lebih bagus ketika di Apple, di produk-produk Apple dibandingkan kalau kita bicara smartphone di Android. Oke, sekarang kita masuk ke yang pengguna Android bakal sering dengar, yaitu aptX. aptX ini tuh sebuah codec yang dibikin oleh Qualcomm. Kalian udah tahu kan, Qualcomm tuh yang bikin Snapdragon tuh, bisa dibilang chip yang ada di smartphone kalian. Untuk aptX sendiri tuh ada beberapa macam ya. Yang saya tahu itu ada 4. Ada aptX, aptX HD, aptX LL atau low latency, dan ada aptX adaptive. Untuk aptX yang biasa dan yang HD itu setahu saya memang untuk menghasilkan suara yang bagus, dalam arti kualitas suara. Mereka berusaha agar transfer rate-nya itu cukup besar sehingga file itu tidak terlalu banyak dikompres, jadinya kualitasnya tetap bertahan. Tapi sayangnya mereka mengorbankan latency, jadi bisa lebih kerasa delay. Nah, dulu saya pikir kalau aptX itu udah nggak delay, ternyata nggak seperti itu. Makanya ada namanya aptX low latency. Saya sih nggak pernah coba. Kebetulan Sennheiser Momentum True Wireless saya dia ada aptX LL-nya, cuman smartphone saya nggak ada, jadi dia nggak bisa connect. Diklaimnya si aptX low latency ini tuh delaynya sampai 40 milisecond rata-rata di sekitar itu, dan itu udah tipis banget karena biasanya codec itu yang saya tahu tuh 100 sampai 200 milisecond. Tapi aptX mengeluarkan juga yang namanya aptX adaptive.
Jadi bisa dibilang kualitas suara tetap berusaha dipertahankan, sedangkan masalah latency juga bisa dibilang cukup bagus lah. Walaupun di klaimnya itu rata-rata hanya sampai 80 millisecond delaynya. Cuman aptX Adaptive ini katanya baru bisa bekerja mulai dari Android 10. Jadi kalau ke bawah, sayangnya belum bisa. Selanjutnya ada codec buatan Sony, yaitu LDAC. LDAC ini sih katanya bagusnya dia ada 3 mode. Ada connection priority mode atau mengutamakan koneksi, ya bisa dibilang sih untuk mengurangi delay. Ada yang normal mode dan ada juga yang untuk quality priority mode. Dalam arti kualitas itu lebih penting. Cuman sayangnya LDAC ini untuk HP sih udah banyak ya, selain Sony. Saya cek beberapa HP itu udah ada yang menggunakan LDAC. Cuman untuk TWS-nya sendiri, bahkan untuk Sony sendiri dia kan punya tuh TWS WF1000XM3 tuh. Itu LDAC-nya aja nggak ada, dia hanya pakai SBC sama AC. Jadi harus beli headsetnya mungkin baru dapat LDAC-nya. Untuk menyanyi LDAC ternyata udah dibikin juga yang namanya LHDC, yaitu Low Latency High Definition Audio Codec. Dan LHDC ini tuh bisa dibilang kayak bekerja samanya antara perusahaan-perusahaan audio ternama di dunia kayak Sennheiser, Audio-Technica, ada Pioneer, ada Vio, Estel & Kern juga di situ. LHDC ini bisa dibilang sih ya nggak lama-lama amat, nggak baru-baru amat, masih jarang kalau yang setahu saya. Bahkan untuk smartphone saya dengar itu baru Huawei Mate 10 gitu kalau nggak salah. Pokoknya LHDC ini masih jarang, jadi saya sendiri masih belum pernah nyobain. Tapi kalau kita bicara masalah low latency, ternyata mereka juga membuat yang namanya LLAC. Ya bisa dibilang kayak LHDC tapi untuk low latency-nya, jadi delay-nya makin tipis. Dan diklaimnya bisa sampai rata-rata 30 millisecond. Masih lebih baik daripada si aptX low latency yang hanya 40 millisecond. Nah yang terakhir nih bisa dibilang baru keluarnya tahun ini. Dia tuh disebutnya sih sebagai Bluetooth LE Audio. Dan namanya itu LC3, Low Complexity Communication Codec. Nah LC3 ini tuh bisa dibilang pembaharuan atau upgrade-nya dari SBC. Dengan bitrate yang sama, katanya kualitas suaranya akan lebih bagus dibandingkan dengan SBC. Dan ini juga yang akan menjadi standar untuk Bluetooth 5.2. Nah, salah satu yang diklaim di LC3 ini sih dia akan menjadi standarnya bahwa TWS itu ketika dia ngirim sinyal, dia akan ke masing-masing earpiece atau earbuds. Jadi dia nggak ke satu dulu baru kirim yang ke satunya. Emang sih TWS seperti ini udah ada, karena Qualcomm sendiri itu sejak Snapdragon 855 itu udah mendukung fitur seperti ini. Cuman kayaknya sih mau dijadiin standar biar bekerjanya Bluetooth untuk TWS akan lebih efisien. Oke, setelah kita lihat tadi berbagai macam kodek, apalagi untuk pengguna Android, kalian tuh kalau beli smartphone kan suka dibilang tuh kodeknya ada apa aja yang mendukung, sama seperti kalian beli TWS. Jadi yang harus dicari yang mana nih kodeknya? Apakah yang harus aptX HD gitu, harus yang LDAC? Kalau dari pengalaman saya sih dengan kodek yang lebih lebih maju gitu, lebih keren, lebih bermutu, bukan berarti hasil suaranya juga yang kita inginkan. Bukan saya bilang lebih jelek atau lebih bagus ya di sini. Intinya kalian carinya seperti apa. Kalau memang kalian cari kualitas suara yang lebih bagus, memang kodek yang lebih baik seperti aptX HD atau bahkan LDAC atau LHDC tadi itu bisa lebih memberi kepuasan tersendiri ketika kalian mendengarkan lagu. Tapi kalau kita bicara masalah delay, udah ada kodek yang lain yang lebih memfokuskan untuk itu. Belum juga TWS zaman sekarang udah ada game mode-nya. Itu harus kita cobain juga. Intinya sih bisa dibilang kalau kalian mau beli TWS atau smartphone dan buat kalian kualitas suara ketika mendengarkan lagu itu penting, jangan lupa dilihat masalah kodeknya. Dan setahu saya, smartphone dan TWS-nya ini harus punya kodek yang sama untuk bisa bekerja. Dalam arti, kalau kodeknya berbeda, dia nggak bisa ketemu untuk menggunakan kodek itu, sehingga kualitasnya akan dicari yang kodek yang tersedia, dan itu biasanya yang berstandar rendah. Kalau kalian masih ada pertanyaan atau saran, karena kita juga di sini masih belajar, silahkan komentar di bawah. Kalau kalian suka video ini bisa di like. Kalau kalian mau mendukung channel ini, kalian bisa subscribe. Dan jangan lupa klik loncengnya untuk tidak ketinggalan video-video dari Ungkar Bro. Bye! Bang, kalau HP belum pakai aptX, apa delay-nya nambah? Dari sisi pengguna, delay nggak AirPods Pro buat main PUBG? Delay nggak di iPhone pas main PUBG dan Mobile Legends? Bang, buat game delay nggak? Waktunya kita bahas delay.